Papa Mama, saudara Amalina yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat Tonaye. Ada orang sabu di sini, bro? Orang sabu coba angkat tangan. Orang sabu angkat tangan, nah. Oh iya. Oke, jelas pasti ada orang sabu. Kita punya ibadah yang khusus karena itu ada 12 puji-pujian. Belum bahasa jam 9. Tapi mudah-mudahan kita seperti Mazmur bilang, lebih baik satu hari ada di rumah Tuhan ya, daripada di tempat lalu, di meja buku dilihat, di tempat duduk, di tempat sabun ayam, di tempat apa lah, di tempat diskotik dan lain-lain. Tapi itu tentu bukan kita di sini. Itu orang di luar sana. Itu orang-orang mulia karena kita ini anak-anak Tuhan. Amin, bro. Ada sukacita ke Bapak Mama? Silakan saling siapa tanya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Meskipun Bapak-bapak yang tangan bulan-bulan, tapi Bapak yang tangan dalam rumah Tuhan itu ada sebuah persaudaraan yang marah-marah, yang dendam-dendam, yang pokoknya itu hilang karena kita datang mengaku dosa semua. Kita mau hidup secara benar di hadapan. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Mei. Bahkan kita juga minggu ini, minggu terakhir merayakan bulan. Waktu cepat. Tapi panggilan untuk melayani Tuhan itu panggilan yang tidak mengenal waktu. Amin, bro. Panggilan melayani Tuhan atau bersaksi tentang Yesus sebagai sumber hidup sesuai tema. Itu tugas bersama kita sebagai orang percaya. Tapi tugas ini tentu perlu diatur dan dibagi sesuai talenta atau karunia yang kita miliki. Karena itu ada pengurus konglomeratnya, ada perempuannya, ada lansianya, ada pemudanya, ada parnya, ada panitianya. Pokoknya sih perlu diatur seperti ini. Panggilan melayani Tuhan bukan hanya karena kepercayaan manusia. Itu sebenarnya tiba-tiba pengalaman. Contoh siapa yang pilih? Betul yang pilih. Bukan karena kepercayaan manusia. Bukan karena orang yang memilih kita saja. Tapi juga ada kesadaran iman bahwa Allah yang memilih kita. Amin ya. Harus ada kesadaran. Kalau orang yang pilih ini bisa ada alasan. Untuk hari siapa yang pilih sama ini? Kesadaran karena Allah yang memilih kita, sehingga kita bisa menjawab seperti Yesaya bilang, ini aku, utuslah. Jika Allah yang memilih, maka hindari panggilan Tuhan. Ketika nama kita disebut, maka kita siap untuk melaksanakan panggilan pelayanan. Tentu tidak mudah. Banyak pengalaman mengajarkan bahwa meskipun sudah berjanji dan berdasar kepada Tuhan, namun kemudian itu orang sudah ada. Dia nama banyak-banyak, dia orang yang kerja hanya 1-2 saja. Memang di Kupang Tengah sedang begitu, di Tomeko yang sedang begitu, di tempat lain hanya. Kenapa banyak-banyak? Itu
diganti pakaian adat lain. Tapi kemudian giliran kerja, dari mana? Ada yang lama sudah bersedia dan sudah dibacakan, namun kemudian menarik diri. Bahkan ada yang sudah ditentukan menjadi majelis jemaat. Ini bukan sepentingan. Kamu dari minggu depan dia bikin surat pengunduran diri. Saya dengar bisikan dari kelasnya. Kelas penting belum dengan itu. Nama sudah dibacakan. Bahkan dia sudah ditentukan. Nah, minggu depan bikin surat resmi. Beta mengundurkan diri. Mengapa demikian? Karena ada begitu banyak soal yang terjadi dalam pelayanan. Persoalan pelayanan itu dinamika berorganisasi dalam membangun persekutuan kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama. Itu dinamika. Tapi tujuan kita sebenarnya sama, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, untuk pujian diri sendiri. Karena itu kita bilang gereja ini ibarat tubuh Kristus. Gereja ini ibarat tubuh yang terdiri dari beragam anggota yang tentu tidak bekerja sendiri-sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri. Semua anggota saling bekerja bersama, saling menopang satu dan yang lain. Tidak ada yang merasa bahwa dia lebih penting, dia lebih berarti, dia lebih besar, dia lebih baik dari siapapun. Tidak. Kita semua ini sama. Tuhan utus kita. Mungkin karena dia hanya ketua saja. Mungkin dia wakil. Atau dia koordinator saja. Tapi kita semua ini sama. Dalam panggilan yang sama. Untuk melayani Tuhan yang sama. Karena itu tidak ada yang seharusnya buat diri hati. Sehingga atau tidak ada yang merasa bahwa dia lebih banyak kerja daripada yang tidak ada yang menghitung itu pekerjaan. Banyak atau sedikit itu kepercayaan yang Tuhan. Kadang-kadang yang bukan soal mencari hal yang perlu diperdebat, yang bukan soal saja diperdebat. Soal-soal ini sebenarnya kalau betul pikir-pikir, kita tahu semua. Soal seragam. Kalau soal seragam, itu soal seragam. Soal pakaian, lain bapak bilang itu soal Tuhan. Dan kemudian kita mengabaikan hal-hal yang penting. Seperti merawat persekutuan kita sebagai keluarga Allah yang sebenarnya di dalamnya kita saling berbagi kasih. Ini penting karena jika yang dalam persekutuan kita satu sakit maka semua baik. Tapi jika satu baik maka semuanya menjadi baik. Semuanya bekerja dalam aturan saling menghargai dan menghormati. Jika ada persoalan, duduk bersama sebagai orang bersaudara untuk menyelesaikannya di dalam nama Yesus. Gereja tidak hanya berhadapan dengan tantangan intern, tantangan di dalam diri, tapi juga berhadapan dengan begitu banyak tantangan dari luar yang mencoba merusak persekutuan milik Allah. Melalui beragam pengejaran yang sesat dan tidak sedikit orang percaya yang terjebak akan utusan-utusan Tuhan yang berbalik dari imannya kepada Kristus. Kita bisa melihat di media sosial. Orang bebas menyampaikan kebenaran
sesuai dengan versi, terjemahan, tafsiran yang sebenarnya melenceng jauh dari kabar baik Tuhan di dalam Alkitab. Kembang jalan Kristen progresif itu yang dari Korea, Shin Jong-ji, seperti bukan dan lain yang meragukan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan, dan kita tidak bisa menerima ketika karena itu orang lempar ini Yesus. Dan karena itu kita kritis untuk bisa melihat dan tidak harus mengikuti semuanya, karena itu bukan kebenaran yang sesuai. Sebagai orang-orang yang Tuhan utus dilengkapi untuk melayani, maka tentu kita mesti memperkaya diri kita dengan pengetahuan baik firman Tuhan, teologi, pengetahuan umum lainnya, dan juga tentu dengan kepercayaan. Dan terus bertekun di dalam doa agar apa yang kita saksikan tentang Yesus sebagai sumber hidup benar-benar bisa diterima dan diimani oleh semua. Kunci kesaksian kita itu adalah hidup kita. Kunci kesaksian itu adalah hidup. Paulus bilang kita ini surat Kristus yang hidup. Jika apa yang kita saksikan melalui pelayanan tidak sejalan dengan kehidupan kita, maka orang bukan hanya ragu, namun juga tidak percaya dengan kesaksian. Jika di luarnya kita kelihatan rohani, baik sekali, tetapi jika dalam rumah sendiri kita seperti serigala atau ular berbisa, maka sia-sia kesaksian. Jika pujian atau nyanyian kita merdu, namun mulut ini juga penuh dengan sumpah serapah, maka sia-sia pujian atau nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Percuma jika kita omong tentang mengasihi, tetapi kita membenci orang. Percuma kita punya anak, namun kita tidak mengakui. Percuma kita melayani bersama, tapi tidak sejalan. Dan seterusnya. Apa yang kita saksikan? Bapak Mama Saudara menarik teks firman Tuhan ini yang berbicara tentang kesaksian anak Allah yang oleh Yohanes sebenarnya menjawab pengajaran guru-guru palsu atau yang dia sebut antikristus, di mana mereka menolak kemesiasan Yesus atau menolak ajaran tentang inkarnasi. Yohanes memberi kesaksian. Siapakah Yesus? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab siapa yang menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku anak, dia memiliki Bapa. Pasal 2 sampai 2. Dengan adanya kesaksian Rasul tentang firman yang hidup, maka kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus, dan Yesus menjadi satu-satunya pengantara atau pendamaian antara kita dengan Bapa. Pasal 1 sampai pasal 2 kita bisa baca teks pertama. Karena itu Yohanes berani memberi kesaksian demikian berdasarkan apa yang Yesus katakan kepada mereka sebagai paradigma. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Demikian berita anugerah kita juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dan
Itu berarti kalau kita tidak percaya kepada arwah atau roh-roh nenek moyang, tidak perlu bikin status pada orang yang meninggal. Jadilah pendoa sepakat. Tidak perlu juga pasang status pada orang yang meninggal. HBD tersayang. Orang mati kenal HBD kan? Bukan kan? Pakai status, tapi itu selalu senada di kepentingan. Kayaknya seperti itu. Kita juga tidak percaya pada patung atau pada matahari, langit, bulan, pohon, dan makhluk lain apapun. Karena semuanya itu ciptaan. Dan karena ciptaan mereka tidak terbatas. Namun itu iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Kita punya keragaman budaya melalui tarian, nyanyian, ritual-ritual lain yang dulunya berhubungan dengan roh-roh nenek moyang atau untuk memanggil arwah atau leluhur. Dan karena itu kita mau mengubah pantun dan syair dan tujuan nyanyian dan tarian kita untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan. Dengan demikian beriman dan berarti itu di dunia punya keinginan. Namun kita mesti menaklukkan keinginan dunia atau daging itu dan takut kepada kehendak Allah. Amin berdoa. Kita yang harus mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia itu pasal 5 ayat 1. Kita yang harus. Hal yang menarik dari teks ini ada beberapa catatan. Yang pertama, Yohanes bicara tentang air dan untuk menggambarkan tentang status Yesus. Air dan darah itu mengacu pada dua peristiwa, yaitu baptisan di Sungai Yordan dan kematian di atas kayu salib. Dua hal ini merupakan bagian yang penting dalam kemesiasan Yesus untuk menolak ajaran dogmatisme dan gnostik pada waktu itu, yang mengatakan bahwa roh dan materi itu tidak bisa disatukan. Dan karena itu mereka menolak Allah datang dalam daging. Dan karena itu mereka menolak Allah datang dalam daging. Air dan darah itu bukan kebetulan. Namun sesuai dengan kesaksian roh sehingga menjadi kebenaran yang mutlak bahwa Yesus telah menjadi manusia dan mati demi keselamatan manusia. Melalui air dan darah itulah orang percaya dalam tuntunan roh bersaksi tentang baptisan dan perjamuan kudus sebagai karya Allah dalam Yesus yang menjadi sumber kehidupan. Dalam liturgi baptisan kudus itu jelas dibaptiskan dengan nama anak dan mereka bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitan sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baik. Dalam liturgi perjamuan kudus, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu suatu tanda yang mempelai kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dibatukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Jelas dalam liturgi baptisan. Jelas bahwa sumber hidup itu hanya Yesus. Tidak ada sumber hidup yang lain. Orang bisa makan itu. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia tidak apa? Supaya juga selesai hilang. Orang bisa minum itu supaya dia tidak haus. Orang punya uang itu supaya dia tidak kekurangan untuk membeli apapun. Dan namun makanan, minuman, uang, pakaian dan lain tidak
Yesus bilang, jangan kamu khawatir tentang hidup. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pilih. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ini sendiri. Saudara pakaian baru lah. Biasa. Gereja di depan. Atau sepatu baru lah. Atau saudara lipstick lah. Ya. Dia semua pilih di gereja. Tapi itu bukan mama di sini. Mama-mama yang duduk di sini. Itu mama-mama. Hanya Yesus menjadi jawaban atas segala kehidupan orang. Karena itu kita dipanggil untuk menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup. Menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup. Gunung Saburai Jua. Saya ngomong soal Saburai Jua karena saya sudah di Saburai Jua 2 kali. Saburai Jua. Meskipun orang Sabu dan Saburai Jua, saya sudah tahu. Kelihatannya kering atau besar, tetapi Tuhan menganugerahkan kekayaan sehingga juga disebut negeri sejuk penuh yang menghasilkan tuak manis dan buah. Dari tuak itu menghasilkan adonan-adonan kasar. Apa? Lalu patok kue putu macam-macam. Dengan keramahan dan kekerabatan yang terkenal melalui tarian padoa dan sing-sabu. Hanya itu dominan. Utama perusahaan kerja. Cuma wujud dari kesaksian Yesus sebagai sumber hidup itu adalah mengasihi sesama. Dalam pasal 3 ayat 11 dan seterusnya, mengasihi sama sebagai saudara melalui pelayanan kasih dan mereka yang memiliki harta berbagi kepada mereka ini. Dalam persaudaraan yang rukun itu cium sabu menghilangkan kebencian dan dendam. Jadi kalau orang sabu dia cium tapi dia cium Judas itu bukan orang sabu. Itu contoh orang apa? Jadi cium itu menghapuskan kemarahan, kebencian dan dendam. Orang sabu mengajarkan itu kepada kita. Dan karena itu Yohanes bersaksi bahwa setiap orang yang membenci saudaranya itu pembunuh, dan tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Papa mama banyak yang membenci itu dia disebut pembunuh. Ada yang di sini dia punya hati membenci orang lain, bro. Pasti ada. Itu orang-orang dunia, orang-orang di luar gereja. Apalagi hati membenci dia masuk ke sebentar taruh latarnya. Semua itu dari gila. Amin kok? Jangan dengar kemudian pengurus ini bakulai satu dan yang lain. Soal tahu itu soal apa? Kalau bakulai bapak yang repot. Selesaikan baru diam-diam. Dong kata. Ada lirik lagu yang dia bilang begini. Jangan hapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, tapi hapuslah kesalahan itu demi utuh persaudaraan. Jangan juga hanya satu kesalahan, kalau bisa berkali-kali kesalahan. Karena itu ada lagu di TikTok yang saya lihat, 1 kali selingkuh, 2 kali selingkuh. Itu mampu bilang masih kasih maaf. Masa mampu bilang beta 1 kali sah, lu selingkuh akhirnya, lu tidur, dia kasih racun. Hal yang kedua,
sorga, yaitu Bapa, Firman, dan ketiganya. Ini konsep ajaran Tritunggal dalam kekristenan yang seringkali menimbulkan perdebatan dan tidak pernah selesai. Kesaksian tentang Allah menurut pikiran kita sebagai manusia itu terbatas. Bagaimana mungkin pengetahuan kita, meskipun dia itu dokter, dia itu profesor sekalipun, tidak akan bisa menjelaskan Allah secara sempurna. Mau diskusi sampai malam, sampai pagi, ngomong tentang Allah itu menjangkau melebihi pikiran kita, melebihi pengetahuan. Dan kita tidak bisa membatasi Allah menurut pikiran, dan tidak bisa. Allah datang sebagai manusia saja orang sudah tengkar. Masa Allah datang sebagai manusia? Tapi itu nggak Allah. Dia melebihi pengetahuan apapun. Meskipun kita belajar satu persatu, bahkan buku semua kita baca habis, ratusan bahkan ribuan buku, tidak ada yang bisa mendefinisikan. Namun kita sebagai orang percaya bersaksi tentang Allah dalam tuntunan Roh Kudus melalui firman. Dan karena itu kita bilang dia Tritunggal yang Bapa, Anak, dan itu satu, tidak terpisah, bekerja sesuai dengan peran dan selalu bersama-sama. Tritunggal yang betul. Dan karena itu di dalam Yesus kita bilang di sini roh, air, dan darah itu juga bisa menjadi. Jadi kita bisa melihat dan percaya dan pekerjaan karya Yesus, maka sama dan kita melihat dan percaya kepada Allah. Dan itu bisa menjadi sebuah pengakuan atau kesaksian karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ini sulit dimengerti, namun mesti diimani sehingga kita tidak terjebak oleh ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dan tidak mengakui Tritunggal. Apalagi Yesus sebagai sumber hidup atau juru selamat. Ini tantangan kepada pemuda sekarang, pelayan-pelayan par sekarang, untuk membawa anak-anak kita, pemuda kita, dalam persekutuan dan juga ajaran-ajaran yang lain. Penentuan dan pengurus dan kita sendiri punya tanggung jawab. Karena itu panggilan kita melayani berdasarkan pada pengutusan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak melayani sesuai keinginan kita atau itu dunia punya plan. Mau ke kiri kita ke kiri, mau ke kanan kita ke kanan. Seperti lagu bilang, goyang ke kiri, nona manis. Ayo ke kiri. Nona manis goyang ke kanan. Ya kalau bahasa dunia begitu. Coba goyang, kalau ada pesta, ada lagu itu berarti dia bilang putar ke kiri, kita putar ke kiri. Dia bilang putar ke kanan, kita juga itu putar ke kanan. Tapi ketika itu Yesus tidak demikian. Tidak bilang putar ke kiri, atau putar ke kanan, ke kanan. Kita tidak ikut dunia semua. Tidak juga dengan maksud atau tujuan bagi kepentingan. Namun semuanya untuk kemuliaan. Jika Allah yang mengutus, bekerjalah dengan sukacita dan tulus. Jangan bekerja dengan sungguhan. Kalau lagi jangan bekerja dengan sungguh. Kalau bekerja dengan sungguhan, stop. Karena Tuhan bisa mengutus apapun menggantikan. Jangan juga bekerja dengan marah-marah. Atau jangan hanya sibuk bikin soal. Panggilan kita adalah pekerjaan Allah, dan karena itu berilah yang terbaik dari apa yang kita miliki, dari semua yang kita miliki untuk Tuhan. Amin.
Berilah ya. Hal yang ketiga, terakhir, Allah Tritunggal ibarat satu dengan tiga atau pribadi yang tidak terpisah. Demikian kita diutus dalam pelayanan. Dalam sebuah tim meski dengan peran yang berbeda. Ada yang seksi kerohanian, ada yang seksi melengkapi, ada yang seksi kesadaran, ada yang seksi konsumsi, begitu. Pokoknya macam-macam seksi. Teman-teman sekretaris baca ini seksi-seksi dulu. Baik. Namun kita tidak bekerja sih, tapi saling menopang untuk tujuan yang sama. Karena itu jauhkan ego yang berlebihan. Jaga hati dan pikiran kita. Jaga kata-kata dan sikap kita. Jaga diri dan jaga relasi bersama. Agar keutuhan persekutuan kita itu tetap terjaga demi pekerjaan Tuhan yang mulia. Ini bukan hanya pekerjaan di kelas kongregasi. Ini bukan hanya pekerjaan di jemaat Immanuel Komunitas, tapi ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang mulia. Dan saudara ini dipanggil secara khusus, istimewa di mata Tuhan, karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Kita bersyukur memiliki Yesus sebagai sumber kehidupan, sehingga di dalam Dia kita tidak akan pernah kekurangan inspirasi dalam menciptakan inovasi pelayanan yang menarik semua warga Gelit datang dalam rumah Allah dan memiliki kesaksian bagi dunia tentang Yesus sebagai sumber hidup. Berilah kesaksian sesuai dengan panggilan Allah. Tuhan memberkati.